Menkeu pastikan pembiayaan IKN tetap disiplin sesuai rencana induk. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pembiayaan untuk Ibu Kota Nusantara, IKN, akan tetap disiplin sesuai dengan yang telah ditetapkan pada rencana induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pernyataan Menkeu merespons tanggapan fraksi Demokrat, PDIP, dan PKS mengenai pembangunan IKN yang menyoroti pentingnya kesinambungan fiskal dan tata kelola. Pemerintah terus disiplin dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan IKN sesuai tahapan yang tercantum dalam rencana induk IKN, kata Sri Mulyani saat rapat paripurna DPR RI tentang tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU APBN 2024 beserta nota keuangan di Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Sri Mulyani juga mengatakan, dukungan dalam pemenuhan anggaran IKN dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi beberapa instrumen yang kreatif namun tetap terjaga. Dalam konteks itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan swasta untuk memberdayakan sovereign fund dan mengembangkan skema pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN. Pemerintah menganggarkan dana pembangunan IKN untuk 2024 sebesar Rp40,6 triliun untuk memprioritaskan kemajuan infrastruktur, hingga pembangunan kompleks pemerintahan. Dari nilai tersebut, Rp35 triliun diantaranya diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar selesai pada 2024. Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pembangunan fisik kantor Presiden di IKN Nusantara per 17 Agustus mencapai 27,52%. Kementerian PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, berencana membawa dan memasang bilah Garuda di kantor Presiden secara bertahap di IKN Nusantara pada September 2023. Kantor Presiden merupakan bagian dari kawasan Istana Kepresidenan bersama dengan Istana Negara dan lapangan upacara. Adapun untuk akses jalan, seksi 1 ruas Bandara Sepinggan Tol Balikpapan Samarinda, Balsam, akan dilakukan lelang pada Oktober 2023 dengan target kontrak pada Desember 2023 dan seksi 5B, 1 segmen Jembatan Pulau Balang, Simpang Rencana Bandara VVIP serta seksi 5B, 2 Simpang Rencana Bandara VVIP, Riko akan mulai lelang pada September 2023 dengan target kontrak November 2023. Untuk seksi 2 jalan tol IKN adalah bagian dari tol Balsam. Sedangkan untuk di seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut, immersed tunnel, untuk menjaga lingkungan, dan di seksi 4 juga disediakan 2 lintasan untuk satwa, jadi ada semacam terowongan pendek. Demokrat kritik IKN, Sri Mulyani beri jawaban begini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab kritikan fraksi Demokrat di DPR mengenai pembiayaan Ibu Kota Nusantara, IKN, yang ada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN, 2024. Sri Mulyani mengatakan pemerintah selalu disiplin dalam melakukan pembiayaan proyek Ibu Kota baru tersebut. Pemerintah terus disiplin dalam melakukan pembiayaan IKN sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan IKN, kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR tentang tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 di Gedung DPR, Selasa, 29 Agustus 2023. Jawaban Sri Mulyani itu ditujukan atas pernyataan fraksi Demokrat yang mengkritik anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan IKN dalam RAPBN 2024. Kritikan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI kedua tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2024 pekan lalu. Juru bicara fraksi Demokrat Suhardi Duka mengatakan anggaran yang disiapkan untuk IKN, yakni Rp40 triliun sangat besar.
Dia mengatakan anggaran untuk IKN itu sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya. Dia berharap pembangunan ini tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial belaka, seperti upacara HUT kemerdekaan 2024. Sorotan terhadap IKN tersebut juga disampaikan oleh fraksi PDIP dan PKS dalam rapat tersebut. Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghargai pendapat sejumlah fraksi tersebut terhadap proyek IKN. Dia mengatakan dukungan dan pemenuhan anggaran pembangunan IKN akan dilakukan dengan mendorong sinergi serta kombinasi berbagai instrumen pembiayaan yang kreatif. Dukungan dalam pemenuhan anggaran dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi berbagai instrumen pembiayaan yang kreatif, namun tetap terjaga, kata dia. Sri Mulyani juga mengatakan untuk membiayai pembangunan itu pemerintah mendorong pelibatan swasta, serta memberdayakan Sovereign Wealth Fund. Dia mengatakan pemerintah juga terus mengembangkan pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN. ASN pindah ke IKN tahun depan, pemerintah mulai bangun 49 tower rusun. Direktur Jenderal, Dirjen, Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Iwan Suprijanto mengatakan, pihaknya memulai pembangunan 47 tower rumah susun, rusun, bagi aparatur sipil negara, ASN, dan pegawai pertahanan keamanan, Hankam, di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pembangunan dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024. Kami mendapat challenge dari Bapak Menteri, minimal pada Juli 2024 sudah terbangun 12 tower beserta meubelernya, sehingga sudah dapat langsung dihuni, ujar Iwan dilansir siaran pers di laman Sekretariat Kabinet, Selasa, 29 Agustus 2023. Menurut dia, rusun ASN Hankam tersebar di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dan IKN Subway P1A dengan total lahan seluas 45,91 hektar. Secara keseluruhan, dari 47 tower rusun ASN Hankam, ada 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang. Kemudian, rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk anggota Polri dan Badan Intelijen Negara, BIN, serta 9 rusun untuk pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres, dengan total 960 unit menampung 2.880 personel. Masing-masing towernya setinggi 12 lantai, terdiri dari lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasos, fasum, fitness, public space, dan sebagainya, sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian, ujar Iwan. Setiap unitnya disiapkan 3 kamar tidur. Jadi di dalam satu unit tersebut terdapat masing-masing kamar tidur untuk 1 orang, kata dia. Iwan mengungkapkan, pembangunan 47 tower rusun ASN Hankam ini untuk mendukung proses pemindahan ASN secara bertahap ke IKN yang dimulai tahun 2024. Pembangunan 47 tower rusun yang telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai 9,4 triliun rupiah. Sisanya akan menyusul dibangun rusun dengan pendanaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, KPBU, tutur Iwan. Ia juga mengatakan, Kementerian PUPR akan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana di IKN. Sementara itu, Otorita IKN akan memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun agar tercipta ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN. Kementerian PUPR dalam hal ini bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN, sedangkan Otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut, tutur dia.